wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan rahmat dan apapun yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah zikir dengan satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah ibadah zikir pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Dan mudah-mudahan kelak saat kita kembali di hadapan Allah, kita dikumpulkan di dalam majelis zikir, majelis yang lebih besar dan lebih mulia di hadapan Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Di malam hari ini saya ingin berbagi suatu amalan yang sering dan setiap hari kita baca. Amalan ini berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya mengambil dari sumber kitab Al-Azkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi, juga terdapat dari dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan saya mendapatkan ijazah langsung dari Ustadz Teddy. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur panjang barokah dan diberikan rezeki banyak halal barokah, amin. Jadi arti dari bacaan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, yaitu dengan nama Allah yang dengan menyebut namanya tidak ada sesuatu apapun baik di dunia maupun di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita akan menerangkan tentang ilmu yang tersurat. Jadi ilmu yang tersurat itu ilmu yang ditulis, yaitu ilmu dalam kitab. Kalau ilmu yang tersiratnya jangan, karena itu adalah suatu rahasia-rahasia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba pada setiap pagi membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya. Itu Rasulullah sing matur. Berarti lek kula jenengan lek matur saged sakniki A saged B, tapi lek Rasulullah sing matur insya Allah lurus dan benar. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda bahwasanya apabila seorang hamba pada setiap pagi membaca Bismil atau Bismillahirrahmanirrahim tadi, maka dia tidak akan ditimpa bencana secara mendadak. Dan ini fadilah untuk menjaga kita dari bencana alam yang saat ini terjadi secara mendadak. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah. Juga diceritakan di kitab
Tasilul Manafi, dan dalam beberapa kitab pengobatan dari Anas radhiyallahu an berkata, seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sambil mengeluh dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku merasakan sakit pada lambungku hingga sulit untuk makan dan minum. Maka mintakanlah kepada Allah agar aku diberikan kesembuhan." Jadi tiang batu ini ngomong tentang Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Nah niki kedah diterapaken nek jenengan sakit ya. Apabila engkau makan atau minum, sebelum makan dan minum, maka bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali. Maka penyakitmu tidak akan membahayakanmu walau sebesar apapun." Dados tiang ditimpa sakit kali Allah, ditimpa mohon maaf penyakit yang berat-berat, metode terapinya yaitu metode pengobatannya sebelum makan baca itu, insya Allah akan menjadikan obat bagi si pelaku sakit itu tadi. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Lum'atul Qur'aniyah menceritakan bahwa Abu Darda selama 40 hari selalu diberikan racun. Jadi Abu Darda ini adalah sahabat Rasulullah niku diparingi racun. Yang memberikan racun yaitu pembantunya sendiri karena disuruh oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh. Kemudian pembantu itu heran karena setiap hari diracun dengan yang mematikan tapi tidak mati-mati. Kemudian pembantu itu bertanya kepada Abu Darda, "Wahai tuanku, sesungguhnya aku telah menuangkan racun kepadamu selama 40 hari. Engkau ini manusia apa bukan?" Jadi pembantu itu bingung. Kemudian oleh Abu Darda dijawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa apa-apa dan aku hanya manusia biasa sama sepertimu. Tapi aku selalu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Maka atas izin dari Allah, bantuan itulah, zikir itulah, maka racun itu tawar, tidak berpengaruh kepada Abu Darda. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Rasulullah kembali bersabda, apabila seorang hamba membaca bismil atau bismillahilladzi itu 3 kali, maka tidak ada suatu apapun yang akan membahayakan dirinya dan tidak akan tertimpa penyakit lumpuh. Dados niki wasilah untuk kita menghindari penyakit lumpuh, penyakit stroke, dan tidak akan terkena mati yang mendadak akibat bencana. Wallahu a'lam subhanallah. Jadi masih banyak lagi saudara Rasulullah, sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid itu, ini cerita di pondok dulu, juga pernah diundang oleh petinggi kaum kafir Quraisy. Beliau diundang, kemudian ditantang apabila memang zikir Bismillahilladzi ini benar-benar mujarab, maka minumlah racun ini. Terus petinggi kaum Quraisy maka oleh Khalifah Khalid bin Walid diminum racun itu, dan alhamdulillah atas izin dari Allah beliau tidak merasakan efek apapun. Jadi inti dari apa yang saya bacakan ini, panjenengan semuanya itu sudah memiliki amalan atau pisau
alangkah baiknya pisau itu lebih diyakini lagi. Ini yang saya sebutkan tadi adalah ilmu-ilmu yang tersurat atau rahasia-rahasia yang tersurat. Yang tersirat atau yang tidak bisa diceritakan, tidak bisa dibukukan, sangat banyak sekali. Jadi apapun amalannya, biarpun bismillah, kalau kita yakin, insya Allah jadi. Biarpun kita hatam Al-Quran, tapi kalau kita gak yakin atas keagungan Allah, atas ayat-ayat itu, nihil, tuas hafal. Diibaratkan itu seperti kapuk 1 ton sama besi 1 ton, kelihatannya banyak kapuk yang 1 ton. Seperti itulah apabila kita memiliki amalan banyak tapi kita tidak bisa meyakini itu. Jadi marilah kita lebih meyakini lagi amalan-amalan ayat-ayat Allah yang telah kita pelajari, yang telah kita zikirkan, yang telah kita amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Kita lebih meyakini lagi. Dan untuk masalah yang ilmu yang tersirat, yaitu bisa tanya khusus saja pribadi tanpa kita share di media sosial karena takut untuk menimbulkan fitnah yang tidak-tidak. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.